Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring pula sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini sebenarnya bukan jadwal saya nih Bu, cuma saya gantiin aja. Jadi ganti yang kemarin, iya. Jadi ya kajian kita pagi hari ini insya Allah akan bicara seputar ini. Sebentar lagi kita mau masuk bulan Zulhijjah ya. Nah, ibu-ibu sekalian, ada yang tahu nggak amalan apa saja yang disunnahkan secara khusus di bulan Zulhijjah? Apa aja Bu? Puasa, terus kurban, apa lagi? Udah, haji, terus apa lagi? Bulan Zulhijjah Bu, puasa, kurban, haji, apa lagi? Apa? Takbir, ya takbir. Sholat id enggak Bu, sholat id? Iya, takbir doang kagak sholat id. Nah, ada banyak ya. Nah, kita bahas satu-satu nih Bu. Tadi pertama apa? Puasa ya. Bu, puasa itu sunnahnya tanggal berapa? Tanggal ada 3 ya. Pertama tanggal 9 dulu. Terus kalau memang masih kurang puas pahalanya boleh ditambahin sama 8. Jadi Ibu jangan gini, saya mau 8 doang, gak usah 9. Kebalik gitu. Kalau mau 9 doang. Tapi kalau mau tambahin 8 sama 9 gitu ya. Kalau Ibu masih kurang puas juga, mau tambahin lagi dari 1 sampai 9 gitu. Bukan tanggal 1 doang dah, udah yang lain gak usah gitu. Jadi nyungsang Bu gitu ya. Nyungsang tau kan Bu ya? Iya, maksudnya ya ibarat kata orang mau pesta udah pakai baju, pakai semua gitu, jas, dasi, rapi, celananya kagak dipakai. Itu kan nyungsang. Ya, jadi yang paling dasar dulu nih, kalau emang puasanya pengen yang sekali doang, berarti tanggal 9. Tapi kalau Ibu mau puasanya 2 hari dah, banyakan dikit, berarti 8 sama 9. Nah, kalau pengen banyakan lagi dari 1 sampai 9, gitu urutannya Bu ya. Nah, sekarang begini Bu, kalau misal kata antara kita di Indonesia dengan di Saudi Arabia itu beda tanggal. Ya, misalnya nih kalau nggak salah sih rencananya kayaknya mau beda nih Bu. Ya kan, soalnya gini, kalau nggak salah nih haji itu tanggal di Saudi tanggal 10-nya itu hari Rabu kalau nggak salah ya. Berarti kan dia pada wukuf hari Selasa tanggal 9. Nah, kita di Indonesia kayaknya lebarannya hari Kamis. Berarti kan ukuran kita tanggal 9-nya hari Rabu. Nah, ini kita puasanya tanggal 9 hari Rabu apa tanggal 9 hari Selasa? Ikut mana kita? Ya. Jadi gini, banyak orang yang bilang ini kan namanya puasa Arafah, berarti ngikut orang lagi pada wukuf di Arafah. Gitu. Ngikutin tanggal 9-nya sono gitu Bu. Banyak tuh yang pada keder begitu, ngikutin yang Saudinya. Kayak saya bilang keder, kenapa? Begini Bu, nih ya saya ceritain dulu nih cerita awalnya. Puasa tanggal 9 di zaman Nabi itu sudah ada jauh sebelum orang pada wukuf di Arafah. Ya.
wukuf di Arafah ya yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itu kejadiannya di akhir dari masa kehidupan Nabi. Nabi itu kan haji di tahun ke-10 Hijriah. Jadi setelah haji itu bukan haji kan bulan Zulhijjah ya. Masuk bulan Zulhijjah selesai masuk ke bulan apa tuh? Muharram. Habis Muharram Safar, habis Safar Rabiul Awal. Nah di bulan Rabiul Awal Nabi meninggal. Jadi 2 bulan apa 3 bulan tuh dari Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal Nabi meninggal. Tanggal berapa Bu? 12. Jadi 12 Rabiul Awal tuh hari lahirnya Nabi dan hari wafatnya Nabi sama tuh ya kan. Jadi hajinya Nabi tuh udah tahun terakhir. Sebelum itu tiap tahun Nabi nggak pernah haji. Jadi Nabi haji sekali doang tuh Bu. Padahal dia kan istilah kata lahir di Mekah, apa di Mekah semua ya. Tapi orang Mekah Bu hajinya cuma sekali doang. Kalau mau kita haji berkali-kali, umroh berkali-kali ya. Nabi itu haji cuma sekali doang. Nah itu tahun terakhir, tahun ke-10. Sedangkan puasa tanggal 9 itu sudah dilakukan Nabi sejak tahun kedua. Tahun kedua Nabi hijrah ke Madinah itu Nabi udah puasa tanggal 9 apa? 9 Zulhijjah kan? Tahun kedua puasa, tahun ketiga puasa, keempat puasa, 5, 6, 7, 8, 9 tuh puasa terus. Pada saat Nabi tanggal 9 itu puasa di Arafah nggak ada orang wukuf. Kenapa? Ya karena belum ada syariat untuk berhaji. Ada sih orang Arab pada haji tapi bukan Zulhijjah. Orang Arab jahiliyah, orang Arab Mekah tuh mereka hajinya sekena enaknya dia aja. Kalau dia lagi pengen haji bulan Muharram gitu. Kadang-kadang dia bikin bulan Sya'ban. Yuk bikin haji yuk bikin gitu. Kayak kita umroh Bu gitu kan. Kita kan umroh kan seenak kita itu ya. Ya ada duitnya dah, seleganya ntar bulan apa kayak kita umroh kan bebas tuh. Nah orang Arab jahiliyah itu ketika mereka haji kayak orang umroh. Sekenaknya, seenak udelnya, tapi bareng, orang semua bareng. Yang ngompakin tuh yang pimpinan orang Mekah, orang-orang Quraisy itu yang mimpin gitu. Nah, tapi kalau yang dikatakan tanggal 9 bulan Zulhijjah pada wukuf di Arafah itu kejadiannya cuma baru di zaman waktu Nabi haji itu. Kalau di tahun kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu mereka nggak ada haji, nggak ada wukuf. Maka puasa kita Bu tanggal 9 itu nggak ada hubungannya dengan orang wukuf, nggak ada hubungannya. Makanya saya bilang keder. Kenapa? Ini puasa Arafah. Bukan puasa Arafah. Puasa tanggal 9. Nah, terserah tanggal 9-nya di kita jatuhnya hari Rabu, apa mau jatuh hari Selasa, pokoknya ukurannya tanggal 9. Nah, karena Saudi sama Indonesia kadang-kadang nentuin tanggalnya itu suka beda, kita ikut yang kita ada di mana? Kita ada di Indonesia, ikut tanggal 9-nya orang Indonesia. Tapi kalau ibu lagi haji nih misalnya kan, nah ikutin Indonesia apa ikutin Saudi? Ikutin Saudi karena kita ada di sono. Contoh nih Bu, Presiden Jokowi kan orang Indonesia. Kalau misalnya dia nanti pas haji dia ke sono Bu, nah dia ikutin tanggalan sono. Kebalikannya Raja Saudi siapa pun namanya? Raja Salman. Nah misalnya Raja Salman pas orang haji dia malah ke Jakarta. Misalnya kan pernah gue ke Jakarta. Kemarin ke kampung kita tuh nginepnya di situ Raffles. Ibu lihat nggak tuh Raffles tuh? Nginep di situ waktu kemarin Bu. Orang pagi-pagi nyari nasi uduk di Ciplak. Pagi-pagi nyari nasi uduk gitu. Kehabisan deh kebun kacang akhirnya gitu. Raja Salman tuh Bu pagi-pagi. Nah jadi istilah kata kalau kita ada di mana kita ikutin tanggal di negara tersebut, bukan ikutin di tanggal yang lain gitu ya. Itu puasanya Bu. Tapi balik lagi puasanya nggak wajib. Jadi misal kata ibu gua nggak mau puasa boleh nggak Bu? Boleh aja ya kan. Nah yang puasa boleh dapat pahala pastinya kan. Nah yang nggak puasa mah udah santai aja gitu ya. Itu dari segi puasanya. Terus tadi apalagi Bu? Nomor 2 sunnah-sunnah di bulan Zulhijjah.
kurban ya Bu ya. Nah gini Bu, banyak orang mengatakan bahwa kurban itu adalah sedekah. Sebenarnya nggak sedekah banget sih Bu, nggak sedekah banget. Karena inti dari kurban itu sebenarnya bukan sedekahnya Bu, tapi intinya adalah apa? Ayo, bukan sedekahnya, tapi nyembelihnya. Jadi ritual menyembelih itulah ibadahnya. Maka ibu kalau nggak berani nyembelih sendiri, ya kan takut juga Bu ya. Ntar tuh kambing berontak, dia bangun kita diuber-uber, jadi urusan itu ya kan. Nah, tapi minimal ibu hadir pada saat penyembelihannya. Nggak apa-apa, takap muka, nggak apa-apa, yang penting hadir gitu kan. Karena ibadahnya tuh pada saat penyembelihannya, bukan pada saat bagi-bagi dagingnya. Karena tujuannya bukan bagi daging sebenarnya Bu. Nih saya kalau nggak percaya nih saya tanya nih Bu, siapa sih Nabi yang pertama kali menyembelih kurban? Nabi siapa Bu? Nabi Ibrahim kan? Ibu pernah dengar nggak Nabi Ibrahim habis nyembelih kurban terus dia keliling kampung bagi-bagiin kupon? Enggak kan? Enggak bagi-bagi kupon, bahkan dagingnya juga enggak dibagiin Bu. Saya mau tanya, ada yang tahu enggak kenapa Nabi Ibrahim segitunya dia kagak bagi-bagi tuh daging ke orang-orang? Tahu enggak kenapa sebabnya? Apa dia pelit? Bener sih emang enggak ada motor waktu itu. Tapi kan jalan juga bisa Bu, ya kan? Nah, kenapa dia kagak bagi-bagiin daging kepada masyarakat? Coba, kenapa sebabnya? Dikit. Ya biar katanya dikit kan ya barang seorang setusuk aja kan lumayan gitu Bu. Ayo siapa yang tahu Bu? Kenapa Nabi Ibrahim nggak bagi-bagiin daging? Bukan, anaknya udah diganti sama kambing, anaknya masih ada. Nabi Ismail masih ada. Ntar yang bikin Ka'bah siapa kalau Nabi Ismail dipotong, ya kan? Nah pertanyaannya tuh jawab gini Bu, karena yang mau dibagiin orangnya kagak ada. Ya kan potongnya di mana Bu? Di Mina Bu. Mina kagak ada orang. Gini hari juga Mina kagak ada orang. Nggak ada. Kan ceritanya gini nih, cerita awalnya Nabi Ibrahim mimpi disuruh nyembelih anaknya. Nah kan dia pengen potong tuh anak di depan rumah, ya ntar diliatin bininya lagi kan, ngamuk bininya kan, dibawain centong jadi urusan tuh ya kan. Dibawa itu yang jauh tuh anak gitu, makin jauh. Nah nggak ketahuan bini dan nih gitu mau dipotong. Sebelum potong dia bilang, Mail, kan Ismail tuh anaknya kan. Ceritanya Nabi Ibrahim ini orang Betawi. Lu tahu gua semalam mimpi gua motong lu katanya gitu. Kata Ismail, mimpi apaan tuh Be? Iya Allah nyuruh aneh nyembelih ente katanya gitu. Ya udah kalau mau Allah yang nyuruh sembelih aja, diserahin tuh lehernya gitu kan. Nah ternyata kan Allah ganti dengan kambing ya. Nah kambingnya itu kan disembelih Bu, tapi nggak dibagi-bagi. Kenapa? Lah kagak ada orang bagiin sama siapa gitu. Dia nggak percaya, ibu nggak percaya, mau bagi sama siapa coba Bu? Di orang di padang pasir kagak ada orang, ya kan? Makanya kalau tanya kenapa dia nggak bagiin tuh kupon? Ya boro-boro kupon, beli di mana lagi kuponnya kan? Nggak ada. Jadi kambingnya nggak juga dibawa pulang dimakan, nggak juga. Bininya Ibrahim siapa Bu namanya? Hajar apa Sarah nih? Sarah apa Jenab? Hajar Bu ya. Hajar itu juga nggak nanya mana kambingnya gitu, sini kita bikin soto gitu atau kita bikin sate, nggak juga Bu, orang dia kagak tahu dia mau ngapain kan, maksud tiba-tiba nanyain kambing kan nggak mungkin ya kan. Dan Nabi Ibrahim juga nggak bawa tuh kambingnya dibawa pulang, kali gitu malam ntar kita bakar-bakar dah gitu kan, nggak juga Bu. Jadi tuh kambing abis disembelih ditaruh aja begitu, ditinggal. Mubazir nggak Bu? Kalau cara kita kan mubazir banget ya kan. Tapi saya tanya, itu kurbannya Nabi Ibrahim diterima nggak sama Allah? Diterima. Paling nggak dibagi-bagiin, gimana mau saya diterima? Karena iya nggak ada orangnya. Tapi karena intinya itu bukan bagi-bagi dagingnya, intinya menyembelihnya. Ibadahnya tuh di nyembelihnya Bu, gitu. Jadi harus tahu di mana pentingnya. Jangan sampai kayak anak-anak tuh kemarin
sholat Jumat Bu, ya kan? Orang belum selesai sholat baru khutbah doang dia udah pulang. Iya saya tanya, kamu kenapa udah pulang? Udah sholat Jumat? Udah. Nah, khotibnya masih khutbah. Ya minimal kan udah dengerin katanya gitu. Dia pulang. Lah kan sholat Jumat intinya kan di sholatnya Bu, iya kan? Iya kalau sholat Jumat. Tapi kalau sholat Id, khutbahnya apa sholatnya Bu? Kalau sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri, Bu pernah kan sholat Idul Adha, Idul Fitri? Itu kalau udah sholat, khotibnya lagi khutbah, Ibu pulang boleh nggak? Boleh. Intinya kan sholatnya. Boleh. Intinya kan sholatnya Bu. Khutbahnya mah sunnah. Kalau sholat Jumat khutbahnya wajib. Gitu. Ya Ibu nggak pernah sholat Jumat sih sekarang kan. Jadi nggak tahu. Sekali-kali Bu jajalin sholat Jumat, ya kan? Ya datang sholat Jumat. Tapi kalau di Jakarta ibu-ibu sholat Jumat boleh gitu ya. Bapak-bapak ngomel, kenapa? Pagi-pagi jam 9 udah penuh tuh masjid, emak-emak semua isinya kan. Bapak-bapak datang 11:30 lah, penuh kita kagak bisa. Iya. Jadi tadi kita ngomongin apa tuh jadi lupa dah. Nah, Nabi Ibrahim kagak makan ya, tapi intinya pada nyembelihnya. Itu di zaman Nabi Ibrahim. Dan begitulah adat budayanya orang-orang Arab keturunannya Nabi Ibrahim. Setiap tahun mereka haji, mereka nyembelih itu dibuang gitu aja. Bahkan kalau anaknya Nabi Adam lebih parah Bu. Bu kenal nggak anaknya Nabi Adam 2 orang? Kenal kan Bu ya? Kan dia pada berantem tuh ceritanya berebut bini kan. Kata Allah yang menang yang persembahannya diterima. Nah yang satu kan dia emang peternak, dia kasih kambing. Nah yang satu lagi dia petani, dia kasih hasil pertanian. Tahu apaan duren apa-apaan gitu lah pokoknya dia taruh dan di situ. Nah, taunya bahwa persembahannya itu diterima gimana caranya Bu? Kan di zaman itu kalau duren gimana? Kalau kambing kan disembelih gitu. Nah kalau duren dibelek apa gimana belah duren? Enggak, jadi ditaruh di lapangan dua-duanya. Terus yang mana kena sambar geledek itu yang diterima. Tungguin, wah udah mendung nih gitu kan. Ayo kita latihan tiba-tiba dibuer gitu geledek. Kambingnya gosong Bu gitu. Ya, kambing gosong gitu kan. Ore, keterima dia gitu. Nah, kalau kambing gosong gimana mau dimakan loh? Gosong jadi areng kan enggak dimakan. Tapi itu tandanya bahwa itu kurbannya udah diterima gitu. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW caranya kan disembelih ya kan. Terus daripada mubazir ya, silahkanlah dagingnya itu dimakan. Ya, dimakan. Nah, di dalam Al-Qur'an perintahnya itu begini, Bu. Fakulu minha. Nomor 1, kamu yang nyembelih kurban, kamu itu makan. Gitu. Ya, kita yang punya hewan, kita disuruh makan, Bu. Fakulu minha. Nah, ini kan kalau cara sedekah, Bu, kita sedekah kita makan, borok sikut ya kan. Iya. Tapi ini kurban, Bu, memang begitu aturannya. Kita yang nyembelih, kita yang makan, bukan cuma kita, sekeluarga makan gitu. Baru kalau sisanya yang kedua wa'atimul ba'isa wal mu'tar gitu. Wa'atimul qani'a wal mu'tar ya. Al qani' itu Bu artinya orang yang enggak terlalu butuh. Dia enggak terlalu lapar, enggak terlalu butuh, tapi bagi katanya. Jadi caranya misalnya begini Bu, kita nyembelih nih misalnya kambing ya. Karena kita nyembelih kambing, kita pengen bagi-bagi nih tetangga kanan kiri, kita bagi Bu. Ya karena kambing doang kan dikit ya. Ya taruh dah barang 2-3 on gitu, kita cowelin, taruh di kantong plastik, kita datang ke rumah samping. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada sedikit doang nih daging kambing, kebetulan kita lagi nyembelih gitu. Oh iya terima kasih. Jangan pulang dulu, tungguin, kita juga lagi nyembelih gitu. Yang punya rumah samping tuh dia nyembelih juga sapi dia, bukan kambing, 7 lagi. Dia bukan 1 sapi 7 orang, 1 orang 7 sapi. Makanya dia suruh bawa pulang bukan cuma seon 2 on Bu, 1 paha sapi lu bawa pulang dah gitu. Kan itu namanya apa? Tukar menukar hadiah kan? Boleh nggak kurban begitu? Emang begitu perintahnya. Pertama suruh makan dulu, yang kedua bagiin orang yang nggak terlalu butuh, baru yang ketiga wal mu'tar, orang yang sangat membutuhkan yaitu fakir miskin. Jadi 3 tuh kata Quran.
fakulu minha, kamu yang makan. Yang kedua wa'imul qani'ah, kasih makan orang yang kaya, dan namanya hadiah gitu kan, walaupun dia nyembelinya banyakan dia. Baru yang ketiga wal mu'tar, orang yang ya membutuhkan, fakir miskin. Jadi kan nggak sedekah amat bu, ya kan. Nah, misalnya nih ada orang nih, dia nyembeli kambing, emang kambingnya rada gedean, yang 4 juta 5 juta gitu bu, cuman anggota keluarganya dia juga ya lumayan banyak. Kan gini, bini 3, ya kan. Dari bini pertama tuh brojol anak 12, bini kedua 12, bini ketiga 12, kan 36, ya kan. Sama bininya 39, sama dia 140, kambing satu dimakan 40 orang, habis bu, kagak ada sisanya gitu. Itu boleh tuh korban kayak gitu, boleh. Sedekahnya mana, nggak usah mikirin sedekah dah, kan intinya nyembelih. Udah gitu sisanya dihabisin sekeluarga, dia bisa itu. Nah kalau yang anaknya banyak emang begitu ya kan. Mana siapa itu ya, Pak Pat yang cerita ya, siapa ya waktu itu ya, anaknya banyak banget, Pepsodent bu, sehari habis 1 katanya. Haji Meme, oh iya. Bu, ibu kalau beli Pepsodent habisnya berapa lama? Seminggu 2 minggu. Dia sehari beli pagi sore udah habis. Anggota keluarga banyak banget gitu. Gitu. Yang kecil enggak, yang gede bu, orang banyak banget gitu kan. Nah iya, ya biarin aja, di keluarganya banyak ya. Nah kayak gitu bu. Ini nyembelih nih ceritanya, kambing atuh, ya habis semua. Kata tetangga, lu kagak bagi gue lu, gue aja habis lu sendirian gitu. Itu boleh bu, emang begitu namanya korban, makan dulu sebagian lagi kasih orang yang kaya, sebagian kasih yang miskin, nggak apa-apa. Itu bukan zakat, itu bukan sedekah, intinya nyembelih gitu. Nah misal kata kita udah bosan dan nih kagak mau nih makan kambing, gua ntar darah tinggi lah apa segala macam, semuanya aja kita kasih orang, boleh nggak bu? Boleh. Malah kalau di Mina bu, itu saking banyaknya jamaah haji yang nyembelih itu, zaman dulu kambingnya dibuang aja begitu, dibuang, kagak ada yang makan. Siapa yang mau makan? Jamaah haji mau makan, nah udah kebanyakan belenak kan. Jamaah haji 2 juta, nah kambing 2 juta, mau diapain kambing 2 juta begitu banyaknya, ya kan. Di sini kambing di perutan orang, di sana mah makan dah. Akhirnya yang makan kucing aja ogah makan gitu. Kata kucing kebanyakan gini kan. Akhirnya busuk juga, biarin aja udah. Tapi itu sah itu kurbannya, gitu ya bu ya. Baik, jadi intinya pada menyembelihnya. Sedangkan kalau misalnya orang pengen nyembelih yang patungan gitu ya. Kalau kambing kan sebenarnya nggak boleh patungan. Yang ada bukan patungan, bantuin. Kalau bantuin boleh bu, ya bantuin. Ini saya kasih contoh nih ya. Misalnya ada orang pengen pergi haji, dia dapat panggilan, tapi kan begitu ada panggilan kan suruh lunasin, karena porsinya kan 25 juta, kurangnya 25 juta. Nah lu berangkat gak nih, karena duitnya kurang. Nah dia ngobrol nih sama tetangga, sama keluarga. Nah teman-temannya, keluarganya pada udah nih, gue nyumbang dah, seorang sejuta. Lama-lama terkumpul tuh 25 juta. Berangkat gak bu? Berangkat. Kalau udah selesai haji pulang, yang dipanggil Bu Haji dia doang apa semua yang ikut nyumbang Bu Haji pulang? Ya kan yang dipanggil Bu Haji dia doang ya kan. Yang nyumbang gimana? Aneh nyumbang mana sejuta, mas aneh gak dipanggil Bu Haji. Lalu kagak kesono gitu. Ya kalau dia kesono baru dia haji. Nah dia nyumbang doang ya. Namanya orang nyumbang bu. Boleh gak sih nyumbang? Orang mau haji nih kita sumbang gitu, boleh gak? Boleh. Tapi masa kita jadi Bu Haji juga? Ya kagak. Gua gak demen gua dipanggil kagak Bu Haji. Kenapa? Orang gua udah nyumbang gak dipanggil haji katanya gitu. Nah lu cuma timbang nyumbang. Nah kalau lu kesono baru lu haji. Nah pulang. Nah gitu kan bu ya. Itu contoh kecil. Maka nyumbang orang mau korban boleh. Tapi yang korban satu orang doang. Jangan semuanya ngaku-ngaku saya korban gitu, enggak. Saya kasih contoh yang kedua nih bu. Ada perjaka mau kawin, duitnya kurang. Maharnya mahar 10 juta, dia masih kurang 9 juta 800.
modal cuma 200 doang. Nah, ya namanya juga modal Bu ya kan. Nah, modal. Ada kan pada nyawer tuh, teman-temannya pada nyumbang. Ada yang nyumbang 2 juta, ada yang nyumbang 3 juta gitu kan. Akhirnya terkumpul 10 juta, nikah dah tuh gitu kan. Begitu malam pertama kata yang nyumbang bagi-bagi dong joinan gitu. Ya kagak bisa. Kan gua nyumbang 2 juta, ya 2 jam dah katanya gitu kan, enggak bisa juga. Ya nggak bisa. Yang kawin siapa gitu kan? Jadi gitu Bu, yang kurban siapa, yang nyumbang siapa. Jangan semua yang nyumbang pada pengen dianggap dia adalah berkurban. Enggak, yang kurban satu aja gitu Bu ya. Itu kalau satu kambing. Nah kalau mau patungan boleh. Patungan untuk sapi atau kebo atau onta itu boleh Bu. Tapi maksimal 7 orang. Nggak boleh lebih dari 7. Kurang dari 7 boleh nggak Bu? Boleh nggak kurang dari 7? Ya misalnya kita mau patungan, ya cuma 5 orang doang gitu. Boleh nggak? Ya kalau duitnya cukup buat beli sapi nggak apa-apa berlima, ya kan? Berempat boleh nggak? Boleh. Orang berdua aja boleh, sendiri juga boleh Bu. Kan? Lo patungan sapi sama siapa? Sendirian. Ya bukan patungan lo berarti gitu kan? Ya udah sendiri boleh gitu. Cuman kalau lebih dari 7 nggak boleh gitu. Nah tapi gini Bu, ini ada kasus. Ada orang mau patungan sapi, udah dapat nih 5 orang, kan berarti kurang 2, ya kan? Cari lagi yang mau patungan nggak ketemu, gitu. Ada tukang bakso lewat, gitu. Panggil sini, bakso. Lu kan tiap hari beli daging di pasar, nah lu ikut matung aja di sini katanya. Ntar dagingnya buat lu 1/7 gitu. Iya dia buat jual, bukan buat korban. Ini yang udah ada korban 5, kan gitu ya. Kurang 2, Kang Bakso disuruh tombokin tuh yang buat 2 orang. Ntar lu dapat dagingnya buat lu gitu. Tapi kan saya buat jual bukan buat korban. Nggak apa-apa, lu buat jual. Niatnya emang bukan buat korban, niatnya emang mau beli daging. Boleh nggak Bu? Boleh nggak? Yang 5 korban, yang 2 jualan daging dia sebenarnya. Boleh nggak Bu? Kalau dalam mazhab Syafi'i boleh. Jadi kita patungan berlima nih, kurang orang, cari aja Kang Bakso, gitu. Bakso Bang, beli daging daripada di pasar, mendingan sama kita aja belinya. Jadi misalnya patungan seorang berapa? 3 juta misalnya gitu kan. Udah bayar dah 3 juta. Atau ini kan orang 2 nih berarti bayar 6 juta. Jadi ntar dia dapat daging kan banyak tuh gitu kan. Itu boleh Bu. Kata Kang Bakso, wah kalau 6 juta mah kemahalan, saya bisanya 3 juta aja, porsinya buat 1 orang doang. Udah dapat 6 dan nih kurang 1, siapa lagi gitu ya. Cari lagi ada orang anaknya baru lahir, akekah. Aneh punya duit pengen akekah, pengen beli kambing, udah beli aja sama kita gitu ya kan. Niatnya akekah. Jadi Bu, 1 sapi 5 orang niatnya kurban, 1 orang niatnya akekah, 1 orang niatnya jualan bakso. Dalam mazhab Syafi'i itu boleh Bu, begitu. Boleh, nggak apa-apa. Jadi ya yang penting 1/7 gitu. Biar kata yang niat korban cuma 1, yang lain tukang bakso semua, nggak apa-apa juga. Iya, nggak apa-apa. Boleh, karena apa? Karena intinya tuh 1/7 gitu Bu. Yang walaupun cuman yang niat cuman 1 orang, nggak apa-apa. Cuman emang belum kejadian sih di kita kayak gitu Bu ya. Jadi ya korban atas nama Ibu Haji Maisaroh gitu kan. 1 doang yang korban, yang lain tukang bakso gitu. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Cuma 1, yang lain mah bukan korban. Tapi boleh jatuhnya, nggak apa-apa. Itu yang namanya korban tuh kayak gitu ya Bu ya. Nah, kurban itu sendiri hukumnya nggak wajib, ya kan? Terus pertanyaannya biasanya yang ditanya gini, boleh nggak korban pahalanya buat almarhum? Kalau pahalanya mah bebas Bu, ya. Jangankan orang hidup, orang mati aja bisa. Jangankan cuma 1, 5 orang, 10 orang, 1000 orang juga bisa. Saya korban nih Bu, pahalanya mau saya bagi-bagi orang sepedurenan, bisa nggak Bu? Bisa aja. Pahalanya ya kan, pahala mah dibagi-bagi banyak bisa, nggak ngaruh. Orangnya hidup, orangnya mati nggak bisa. Cuman, nah ini yang agak susah nih gini. Kita mau korban atas nama orang tua kita.
Nah ini puyeng nih Bu, kalau dibilang atas nama. Kalau dibilang pahalanya buat orang tua, iya. Tapi kalau dibilang atas nama, pertanyaannya gini, ini yang korban kita apa ibu kita? Nah gitu Bu. Kalau ngewakilin bisa, cuman syaratnya namanya ngewakilin, ibu kita sebelum meninggal tuh dia bilang, tar lu kalau gua udah nggak ada, lu korban atas nama gua, gitu. Duitnya mak, ya lu cari aja sendiri, gitu. Misalnya gitu Bu ya. Kan berarti kita ngewakilin niatnya dia. Dia udah niat, kita yang jalanin itu bisa. Tapi kalau dia kagak niat sama sekali, ujuk-ujuk kita yang kita korban, terus kita bilang ini korbannya emak kita. Di situ kalau dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Yang korban mesti kita yang korban. Kan dapat pahala nih. Nah baru pahalanya nih, sampai sono tuh Bu, dikirim ke orang tua. Bisa. Jadi berkorban untuk orang tua itu bisa. Untuk orang meninggal bisa. Tapi kalau berkorban, yang korban emak saya. Lah emaknya mana? Udah dikuburin. Lah orang dikuburin kenapa bisa korban? Gitu. Kan nggak bisa dong, orang dikuburin kan nggak bisa berkorban. Nah bisanya kalau orang tuanya waktu hidup bilang, ntar tuh tanah lu jangan jual semua, satu dikontrakin buat kalau haul, kalau korban gitu. Itu boleh Bu. Jadi itu emang dia wasiat dari awal, boleh. Maksudnya boleh tuh, kita bisa bilang ini korban atas nama beliau karena duitnya dia, hasil dari usahanya dia, maka dia kita ngewakilin aja tuh bisa. Tapi dengan syarat tuh apa, sebelum meninggal dia udah bilang jangan semuanya dibagi waris, yang ono lu tinggalin gitu. Sama satu lagi yang samping rumah tuh yang kebun lebar juga jangan dijual, karena punya orang. Orang yang jual aja boleh. Iya punya orang. Nah tapi kan ada juga Bu yang tanah orang main jual-jual aja, ada Bu. Karena dia bilang begini, kan Allah menciptakan bumi kan 7 lapis, dia bilang. Nah ini jual yang lapis kedua, ya kan gitu. Nah, emang banyak akalnya pada kelakuan gitu ya. Jadi boleh Bu ya, kalau orang mau patungan korban boleh enggak? Judulnya bukan patungan sih tadi, bantuin. Misalnya nih anak sekolah nih Darul Ulum gitu ya, anak MI kan satu kelas berapa orang tuh, ada 20, 30, apa 40 gitu ya. Udah ada patungan dah, pada gocap-gocap apa cepet-cepet. Ini kalau anaknya 40 kali 100 kan 4 juta Bu. Nah itu 4 juta kalau dibilang satu kelas kurban, nggak bisa. Duitnya kasih dulu ke satu orang, siapa gitu, Pak gurunya misalnya, Bu gurunya, Pak ini duit kita pada ngumpulin saweran, ini buat Bapak. Maksudnya Bapak jangan kawin lagi, bukan ini. Ini buat beli korban Pak gitu, beli buat di hewan kurban gitu, bukan buat koyak-koyak dia kan. Mumpung lah dapat duit banyak gitu kan, dia pulang kampung dia nggak balik-balik gitu. Nah pulang kita cariin polisi. Nah jadi yang korban itu satu orang ya, yang lain tuh bantuin nyawer gitu. Termasuk kalau misalnya nanti tadi itu apa, korban itu pahalanya buat orang yang sudah meninggal boleh ya. Nah kadang-kadang di kita gini Bu, korban nih misalnya ini dulu masih ada almarhum kan di sini nih Bu, kita menyembelih apa korbannya di sini Bu ya. Itu panitia suka nanya gini, Pak Ustadz korban atas nama siapa nih tahun ini gitu. Saya bilang atas nama siapa ya, atas nama saya lah, orang duitnya duit saya. Enggak kali buat atas nama anaknya gitu. Berarti anak saya dari yang korban gitu kan. Nah anak saya juga kagak tahu-tahu, orang dia baru 2 tahun masih keluyuran sono kemari. Gimana anak kecil bisa korban, kan enggak. Nah jadi gini Bu, kalau korban cukup kita aja, sekeluarga udah dapat semua. Cuman kalau istilahnya korban buat siapa atas nama dia, itu bukan korban, itu akikah. Kalau akikah kan anak baru lahir dia 7 hari, kita akekahin, itu benar. Nah kalau anak baru umur 7 hari kita korbanin, ini maksudnya gimana nih? Dia dikorbanin apa gimana gitu. Kalau untuk dia itu namanya akikah gitu. Kalau untuk korban ya kecuali begini, ini anak saya udah rada gedean, udah rada ngerti duit ya kan. Terus saya tanya, kamu mau menyembelih hewan kurban nggak? Kamu yang ini yang berkurban. Mau gitu kan, udah rada gedean Bu. Terus kita kasih duit, nih duitnya 3 juta, sono beli kambing. Dia beli kambing Bu.
terus dia kurban, ya kan? Yang kurban siapa? Ya dia. Duitnya dari kita nggak apa-apa, gitu kan? Kalau mau dibilang kurban atas nama si anak itu yang melakukannya. Ya walaupun kita yang nganterin, karena kan kalau dia beli kambing sendiri kan ntar dia diseruduk lagi sama kambingnya bagaimana. Cuman biar dia tahu bahwa dia nih yang kurban. Jadi dia diajak karena dia yang melakukannya, kita ngawal nganterin gitu kalau mau. Nah kalau dia kagak ngerti tahu-tahuan, sebenarnya itu formalitas jatuh-jatuhnya, ya kan, duit dari ibu nih atas nama anak nomor 2, anak nomor 2-nya tahu lagi main kemana gitu kan, dia kagak tahu juga, itu kan cara nyebutnya kita agak susah. Ini yang korban emaknya apa anaknya? Atas nama anak saya Pak Ustaz. Sebenarnya sih bukan atas nama, ya semua aja kalau pahalanya kan, maksudnya buat anak, pahalanya mah jangan cuma atuk doang anaknya, semua aja anaknya disebut, ya kan. Ini kurban dari siapa gitu ya, anaknya ada 5, sebutin pahalanya buat anak saya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, semuanya sebutin, besannya semua sebutin, ya kan. Tangga boleh. Ya pahalanya, kalau pahala mau kasih siapa aja juga boleh, silakan aja, nggak jadi masalah gitu. Udah Bu ya, tadi udah puasa, udah korban, terus apa lagi Bu? Sholat Idul Adha ya Bu. Sholat Idul Adha sama sholat Idul Fitri bedanya cuman gini doang, masalah sunnahnya. Kalau Idul Fitri ya sunnahnya gitu sebelum sholat kita makan dulu, ya kan. Tapi kalau Idul Adha sunnahnya kita puasa dulu. Tapi puasanya bukan dari subuh cuman sampai sholat aja. Begitu udah sholat baru kita makan. Kalau Idul Fitri sebelum sholat kita sunnahnya makan dulu gitu, baru buka puasa makan dulu ya. Jadi kalau Idul Adha puasa dulu, puasanya dari subuh doang sih, ya kan. Jam 7, setengah 8 juga udah selesai makan, itu cuman sunnahnya gitu doang. Nah, sedangkan khutbahnya kan beda sama Jumat Bu. Ya, ini saya kasih tahu nih Bu yang belum pernah sholat Jumat. Ibu udah pada gede nggak bisa sholat Jumat lagi pada. Sholat Jumat tuh Bu, khutbah dulu baru sholat. Makanya orang kalau khutbah doang terus dia pulang belum sholat, belum selesai itu sholatnya kan, karena intinya sholat. Kalau Idul Fitri Idul Adha sholat dulu baru khutbah. Ibarat kata kan ada juga yang sholatnya kan di lapangan, kan panas tuh ya. Wah, sholatnya udah lama, sujudnya lama, segala macam. Gua pulang udah kebelet gitu Bu. Tapi udah salam gitu kan, terus pulang dia kagak ikut khutbah, boleh nggak? Boleh. Bahkan yang pulang khotibnya juga boleh Bu. Kalau pulang awal gua pulang dah gitu. Ada Bu, ada. Habis sholat pada bubar tuh ada. Gara-gara kan dia sholat di lapangan hujan. Wah, udah sujud yang terakhir udah geluduk. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan. Pada bubar, khotibnya aja pulang. Terus kata pengurus, nih khotib amplop gimana? Udah transfer aja gitu. Jadi Bu, khutbah itu nggak wajib, tapi kalau bagusnya sih Ibu ikutin aja gitu kan. Nah, kalau yang paling bagus sholat Id itu di masjid apa di lapangan? Kalau di zaman Nabi Bu, bukan di masjid, bukan di lapangan, di musola. Nah Ibu bingung kan, bukannya di musola kecil, emang muat? Enggak Bu, kalau di zaman Nabi istilahnya doang musola. Sebenarnya dia bukan musola, sebenarnya dia padang pasir. Kenapa padang pasir? Karena Masjid Nabawi kagak muat. Jadi akhirnya Nabi memindahkan tempat sholatnya keluar kota Madinah di padang pasir. Kalau di padang pasir mau berapa aja orang juga muat gitu ya. Jadi alasannya kenapa Nabi bikin sholatnya itu di padang pasir, karena Masjid Nabawinya kagak muat. Nah tapi setelah Nabi wafat tuh ya, berapa tahun kemudian Masjid Nabawinya tuh dilebarin sampai akhirnya semua orang rumahnya digusur, termasuk rumah Nabi digusur juga. Nih Bu, nih kalau Ibu umroh atau haji sekarang Bu, Masjid Nabawi itu semuanya dulunya rumah para sahabat. Ya, habis nggak ada tersisa, semuanya jadi masjid Bu, gitu. Nah kalau Ibu keluar halaman masjid, nah itu udah padang pasir zaman dulu tuh Bu, udah luar kotaknya gitu. Jadi kan Masjid Nabawi gede banget ya. Nah sekarang nggak ada lagi orang sholat di padang pasir Bu, semuanya di masjid. Kenapa? Karena masjidnya muat. Jadi di zaman Nabi kenapa sholatnya di padang pasir atau di lapangan? Karena masjidnya nggak
nggak muat. Nah kalau sekarang Bu, masjidnya muat, tapi dia sholatnya di lapangan, kan lucu, ya kan? Harusnya enggak, sholatnya di masjid. Kalau nggak muat baru meluber ke lapangan, bukan sholatnya di jalanan gitu. Nggak ada, Nabi nggak pernah sholat di jalanan Bu, nggak ada Bu. Nabi sholat di padang pasir, bukan di jalanan. Kalau kita kan kacau nih Bu, jalanan dijadikan tempat sholat. Nah iya, saya nih mau khutbah di mana gitu kan, ya ditutup, jalannya dipakai gitu. Padahal masjidnya ada, masjid dikosongin Bu, kan lucu. Harusnya kan kalaupun dia mau pakai jalanan, masjidnya dulu dipenuhin, baru jalannya ngeluber wajar dah. Dia enggak, masjidnya ditutup, ya kan? Jalannya doang dipakai gitu. Saya tanya, dasarnya apa? Dulu Nabi sholatnya di jalanan. Oh kagak, ada-ada aja ente. Nabi bukan di jalanan, di padang pasir gitu. Nah kita di sini padang pasir di mana? Di Ancol apa di mana gitu kan? Nah gitu Pak. Jadi ya di masjid. Salah satu keuntungannya kalau semalamnya hujan kagak becek. Apalagi kalau pas lagi sholat hujan, kita kagak bubar kan begitu ya. Nah kalau kita di lapangan, apalagi tiba-tiba kayak kemarin tuh hujan dari pagi sampai sore ya kan. Nah kalau kita di lapangan kan ceblok-ceblok ya kan, ceblok-ceblok lah ya kan, pulang bisa double. Bu, yang lahir tahun sekarang nggak tahu double tuh Bu ya kan, apa Bu double? Sendalnya double kagak tahu. Sendal jalan di tanah, tanahnya habis hujan, double, nempel tanahnya. Nah, mesti diserosotin tuh begitu biar tanahnya double katanya begitu. Zaman dulu Bu, bahasa orang Betawi zaman dulu double. Jadi gini, kalau kita mau tes orang tuh orang Betawi beneran apa enggak, kita tanya, lu tahu double enggak katanya. Kalau dia enggak tahu, berarti bukan orang Betawi lu. Harus tahu double gitu kan? Iya. Baik Bu, nih kita mau sampai jam berapa nih ya? Udah habis kali waktunya ya? Oke. Tadi kurban udah, apa lagi tuh? Sholat udah, pausa udah, apa lagi? Takbir. Oh takbir. Oh ya takbir Bu ya. Gini, kalau Nabi tuh sunnahnya takbir itu jadi ceritanya gini Bu. Kan Nabi kan mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha tuh ya. Kan rumahnya Nabi kan Masjid Nabawi. Tapi kan sholatnya kan di luar kota Madinah. Nah pagi-pagi tuh waktu Nabi jalan dari Masjid Nabawi atau dari rumahnya menuju ke luar kota gitu tuh, sepanjang jalan tuh Nabi takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu sepanjang jalan itu, ya kan? Begitu sampai di sana Nabi sholat gitu kan. Nah itulah asal muasalnya kenapanya ada takbir di jalanan. Cuman kalau Nabi itu dalam rangka menuju ke tempat sholat gitu. Kalau kita kan enggak ngider-ngider doang gitu kan, ngider aja. Malahan ada yang bawa colen, zaman dulu kan bawa colen tuh Bu ya. Gitu, sekarang mau bawa colen bagaimana, ntar kebakaran lagi gitu kan. Nah itu asal muasalnya tuh gara-garanya Nabi itu dari rumahnya menuju ke tempat sholat itu bertakbir sepanjang jalan. Sekarang akhirnya jadi takbiran gitu. Tapi itu dilakukan habis subuh, kan berangkatnya habis subuh Bu, bukan malam, bukan gitu. Kalau malam mau takbir lah, nggak masalah. Tapi Nabi nggak malam-malam gitu keliling Madinah, ngider-ngider Madinah, ngapain ya langsung takbiran gitu enggak. Nabi takbirannya bukan ngider-ngider Bu ya kan, dari rumahnya menuju ke tempat sholat gitu. Jadi takbir tuh asal muasalnya dari zaman Nabi itu karena Nabi sembari jalan menuju ke tempat sholat beliau bertakbir gitu. Dan Bu, yang terakhir haji ya Bu ya. Nah ibadah haji nih Bu, kalau buat kita tantangannya sekarang ngantrinya yang kelamaan ya. Almarhumah Isnawati ya, yang waktu itu kan dulu ikut sama saya terus udah pulang kampung, udah nikah terus meninggal tuh ya. Itu tuh dia daftar 2018, habis kita umroh tuh dia daftar haji. Saya tanya dapat urutan tahun berapa ya? 40 tahun lagi. 2018 dia daftar. Seandainya dia 40 tahun lagi berarti kan masih lama banget itu. Ya, jadi misalnya waktu itu umurnya taruhlah misalnya 25 gitu ya Bu ya. 25 tambah 40 berapa tahun? 65. Umur udah 65 baru dia tuh berangkat gitu Bu. Tapi nggak apa-apa sih, 65 masih wajar, dan bukan banyak yang lansia sekarang. Tapi dia daftarin juga emaknya, daftarin juga neneknya. Nah neneknya tuh waktu daftarin umurnya udah 60. Terus kalau neneknya berangkat di usia 100 tahun gitu kan.
Parah itu Bu. Itu saking penuhnya itu kita sekarang udah kayak gitu Bu. Udah nggak bisa dah istilahnya tahu umur kita nyampe apa enggak gitu. Nah sebenarnya ada solusinya Bu, tapi solusinya susah. Apa? Ibu punya duit enggak 300 juta? Haji Muroda gitu ya kan. Haji Muroda bisa langsung berangkat Bu, tapi 300 juta dulu gitu kan. Ya kita 300 juta mendingan buat bikin warung lah gitu ya, atau buka usaha kayak apa segala macam gitu. Tapi ya begitu Bu, memang saking udah banyaknya orang pada pengen pergi haji. Maka kalau sekarang kita daftar antriannya panjang. Seandainya dulu saya ini ingat Bu, almarhumah ibu saya tuh pertama kali bikin rombongan haji itu saya ikut tahun 91. 91 Bu, kita punya duit sekarang, kita daftar sekarang, ya kita berangkat sekarang. Karena nggak ada antrian. Karena waktu itu kalau orang kaya udah banyak Bu, tapi yang insaf masih sedikit Bu. Gitu. Iya, yang mampu banyak, tapi yang insaf pengen pergi haji belum banyak, nggak kayak sekarang. Ya, cuman waktu saya tuh udah mulain, orang udah mulain insaf. Zaman saya tuh Bu, 91 ya. Presiden Soeharto pergi haji. Nah gara-gara dia pergi haji tuh akhirnya pejabat apa semua tuh pada berangkat haji. Termasuk para artis Bu. Saya masih ingat banget tahun 91 saya kan haji sama Tiga Utama tuh, namanya travelnya Tiga Utama Bu. Tiga Utama tuh gede travelnya, dia bisa gratisin artis-artis Bu. Artis tuh kalau mau pergi haji berangkat gratis sama dia. Berangkat, tapi dia mesti bawa jamaah gitu istilahnya. Nah saya masih ingat Bu, saya dilepas di Masjid Istiqlal, satu bis, satu artis. Kita satu kloter, ada 10 bis apa 9, satu bis satu artis Bu. Saya masih ingat banget. Yang di bis saya tuh yang pegang mikrofon yang mimpin labbaik Allahumma labbaik itu Hajjah Dorce Gamalama. Artis kan Bu? Iya. Samping saya Jajami Harja itu yang bis satunya lagi. Artis pada gratis Bu saat itu. Jadi gara-gara artis pada gratis orang tuh pada banyak. Makanya tahun 96 orang daftar haji udah mulai ngantri. Udah nggak bisa lagi. Padahal kalau sebelum-sebelumnya asal punya duit berangkat kayak kita umroh nih Bu. Ibu punya duit berapa? 30-35 juta. Mau umroh berangkat, nggak ada. Waduh saya waiting list umroh 3 tahun lagi. Bukan waiting list, duit aja gak ada gitu ya. Kalau duitnya ada 30 juta berangkat ya kan. Umroh nggak ada, istilahnya nggak ada kuota-kuotaan. Umroh mah bebas, tapi haji tuh dikasih kuota gitu. Nah sekarang orang yang udah insaf tuh banyak banget Bu. Jadi kita istilah kata mau haji tuh harus gantian, nungguin gitu. Makanya kalau pengen ibu cepet doanya dibalik, semoga yang insaf berkurang gitu. Yang insaf berkurang kan, jadi wah makan sepi nih gitu. Sekarang yang insaf udah banyak banget. Ada Bu udah pada ngeliat jam aja ya. Ada pertanyaan nggak Bu? Nggak ada? Oh silakan Bu ya. Boleh. Kalau udah nggak ada tolong diumrohin. Umroh badal berarti kan? Iya. Oh anaknya nggak punya duit. Ya kalau duitnya ada jalanin. Nah kalau nggak ada masa mau kita maksa kan nggak bisa. Iya. Ya bilang aja gini Bu. Ini pesan ibu pengen kita jalanin, tapi kita ya kagak ada duitnya, bagaimana mau ngejalanin gitu kan. Tapi berdoa sama Allah, ya Allah kapan kita dikasih rezeki gitu. Itu Bu kalau emang kita minta sama Allah ikhlas mah jalan ke sono sih ada aja, apalagi demi kebahagiaan orang tua kan. Tiba-tiba ada yang ngajakin, yuk berangkat gitu. Itu amanah orang tua yang nggak ada tuh Pak. Iya. Ya. Ya misalnya gini Bu, kan mengumrohkan anaknya ya kan. Mungkin anaknya nggak ada yang semuanya kaya gitu enggak, tapi kalau misalnya dia pada patungan bisa ngangkat satu orang berangkat lumayan tuh Bu gitu. Tapi ntar kalau dia pada berantem gua aja gitu kan susah. Kasih tahu saya aja biar saya aja yang berangkat. Lu daripada lu pada berantem ya kan, dengan lu pada ngumpulin duit kasih saya ntar saya berangkat dah gitu.
Bisa juga. Ya kita doain aja semoga anak-anaknya bisa ada yang berangkat umroh ya kan, dia bisa menggantikan atau mengumrohkan orang tuanya. Untung mintanya umroh Bu. Coba kalau haji kan ribet. Iya. Lu kalau gua gak ada lu hajiin gue ya. Wah itu susah Bu. Untungnya cuma umroh. Umroh mah santai. Karena begini Bu. Misalnya umroh nih ya. Kita anaknya berangkat umroh nih pakai duit kita. Begitu kita sampai sono kan nyampe langsung tawaf, sa'i, tahlul kan udah selesai tuh umroh. Nah besok kita bisa bikin umroh lagi. Niatnya buat emak kita. Kalau perlu bapak kita umrohin lagi. Nah kalau encang-encing nyak babi kita semua ada 20, ulang kali aja tuh ke Tanim, gempor gitu kan. bolak-balik ada tuh Bu ya, saya perhatiin tuh ibu-ibu rajin banget, dikit-dikit ke Tanim. Mau kemana Bu? Tanim. Kemana Bu? Tanim gitu. Emang ibu ngapain sih? Saya ngebadalin Pak Ustadz, dibuka tuh daftarnya, ada kali 12 gitu kan. Oh 12 gitu. Emang ibu kuat ya, saya udah niatin katanya begitu. Jadi ya udah dia bolak-balik aja ke Tanim, sampai apal tuh ke Tanim, orang sopirnya aja apal, mau lagi gitu. Sampai apal gitu. Ya karena kan kalau udah pulang mau balik lagi kan mahal lagi kan, mendingan waktu di sono aja dia bolak-balik mulu gitu. Iya, yang lain pada belanja dia umroh lagi bagus gitu. Ya nggak apa-apa sih, nggak usah belanja kan nggak apa-apa gitu. Oke, ada lagi ya silakan. Kalau mau kurbanin cucu Ustaz, Jangan kesian. Cucu korbanin. kurban buat cucu. Bisa sama orang tuanya apa mau ngasih anaknya? Anaknya umur berapa Bu? Anaknya umur berapa cucunya? Umur berapa cucunya? Contohnya mau berapa ya? Cucunya 5 tahun. 5 tahun. Ya udah nggak apa-apa. Kalau dia udah ngerti, kita bilang begini, cucu, kamu mau nggak berkurban kayak orang-orang? Kamu nenek beliin kambing, nanti kamu nyembelih. Ya kalau nggak bisa minta bantuan sama panitia. Tapi dari awal emang yang korban tuh dia gitu. Biar dia tuh merasa bahwa oh saya korban kayak gini Bu. Boleh nggak ngajak cucu umroh, boleh nggak Bu? Itu kalau ngajak cucu umroh, umurnya anak cucunya ditaruh di rumah, kita yang umroh apa gimana? Ya kita bawa anaknya, iya. Berarti kalau kita bilang kita mau ngumrohin cucu, si cucunya diajarin manasik haji, diajarin cara pakai kain ihram, diajarin semuanya gitu kan. Nah kita terbang dia kita ajak, biar emang dia umroh. Jangan cuma bilang, cucu saya umrohin ya, ngebadalin buat kamu. Terus yang berangkat kita doang, dia mau main aja di rumah. Itu namanya bukan mengumrohkan. Begitu juga mengkurbankan, ya kan? Mengkurbankan itu berarti dia kita ajak untuk beli kambing lah, datanglah segala macam gitu. Jadi biar dia tuh merasakan bahwa dia tuh sedang berkurban, bukan cuma dipinjem doang namanya gitu. Ya tapi kalau ibu mau bilang namanya doang ya nggak apa-apa juga sih. Cuman si anak ditanya, kamu kurban nggak? Enggak. Itu bukannya nenek lo kurbanin? Tahu nenek aja dia iseng begitu. Harusnya kan dia sadar bahwa dia tuh lagi kurban. Mana kambing kamu? Ini kambingnya. Dia pilih, dia apa? Iya, bang, buat latihan kurban tuh itu. Ya duitnya dari kita sebagai neneknya gitu, nggak apa-apa. Lu pilih dari kambingnya yang mana apa. Dia merasakan ini kambing saya. Jadi kalau ditanya sama temennya, oh saya korban. Mana kambingnya tuh? Itu kambing saya tuh. Gitu. Kalau kambingnya nggak ketemu dia nyanyi. Mana di mana anak kambing saya. Ayo, siapa lagi Bu? Iya, silakan. Boleh kan tadi udah saya bilang boleh, iya bebas. Iya, tapi kan gini Bu, bukan masalah boleh nggak boleh. Yang korban kita, kan duit kita. Yang beli kambing kita, yang hadir pada saat penyembelihan kan kita. Terus kita bilang, nawaitu ya, Bismillah nih ya Allah, pahalanya tolong sampein ke ibu saya, gitu. Boleh. Terus boleh nggak? Jangan cuma ibu saya dong, bapak saya juga, boleh nggak? Boleh. Tadi 1, nih 2, boleh nggak Bu? Boleh, pahalanya kan. Jangan cuma bapak saya dong, nenek saya juga sekalian, gitu. Nenek dapat, kakeknya bilang, gua nggak dibagi. Iya sama kakek juga, gitu. Banyak, nggak apa-apa, mau serombongan ya kan. Cuman panitianya yang bilang, korban
pahalanya untuk kakeknya, neneknya apa semua panjang banget nih bererot bu gitu kan. Ya nggak apa-apa sih. Sama kayak kita lagi tahlil kan, kita tahlil nih bu. Al-Fatihah ila arwahi abaina wa ummatina wa khususun ila. Nah, siapa tuh? Ibu kita sebut namanya, bapak kita sebut namanya kan. Semua tuh besan-besannya semua disebutin apa segala macam, tetangga kampung dan sebagainya. Panjang bererot Al-Fatihah gitu kan. Diborong semua gitu. Boleh. Ya orang kurban kayak orang tahlil dah. Kita tahlil itu kan kita kirimin buat siapa aja yang kita kenal gitu kan. Nah ya begitu. Silahkan aja rame-rame. Tapi kalau ibu mau eksklusif, enggak, ini buat atuk doang, emak saya doang. Boleh, cakep banget itu. Jadi emak waktu nerima pahalanya itu bulat nih sendirian, saya doang sendirian. Iya mak, spesial buat emak. Wah gitu. Emaknya bangga karena nanti yang samping-sampingnya kan dapatnya rame-rame. Satu kambing rame-rame sekampung. Kalau emak, wah satu kambing sendirian. Wah seneng dia gitu. Oke, ada lagi bu? Kalau yang nyembelih gak ada hadirin nyembelihannya boleh? Boleh, cuman pahalanya ya beda lah bu, ya kan, antara hadir langsung dengan enggak. Ini saya kasih contoh perbandingan gini, ibu ngawinin anak perempuan, ibu nggak hadir sah nggak? Tapi anak sendiri kawin kita kagak datang, ya Allah, rasanya gimana gitu bu ya? Nah iya kayak gitu bu, ibu kalau anak perempuan kan nggak harus ada emaknya kan nggak jadi wali, yang jadi wali kan bapaknya. Ibunya emang jadi wali? Kagak. Jadi ibunya datang boleh nggak? Nggak datang gitu. Boleh-boleh aja, nggak ngaruh. Tapi kan mana ada emaknya kagak datang, dia yang repot, dia panitia gitu kan. Pasti ada di situ, gitulah bu, ya kan. Nah, karena hajatnya tuh hajat kita. Almarhumah ibu saya tuh bu, ini waktu mau ngawinin Ari ini dulu, saya udah larang-larang bu, jangan ke sono, jauh rumahnya gitu. Dia pengen maksa juga ke sono. Kan saya yang ngelamar, dia yang ngelamar saya nih dulu. Bukan saya yang ngelamar, saya yang ngelamarin gitu. Iya. Jauh bu rumahnya, sono pokoknya nyasar-nyasar dah gitu kan. Nah, karena jauh kan saya pulang laporan. Jangan jangan ke sono, jauh banget gitu. Dia nangis itu bu, nangis. Ngapa? Masa anak saya sendiri mau nikah, saya kagak hadir gitu. Lah kan anak laki mah nggak usah pakai wali, yang pakai wali dia yang perempuan. Anak laki mah nggak usah, kalaupun ada saya aja abangnya yang jadi walinya. Dia kagak mau, dia nangis. Ya udah saya biarin berangkat gitu kan. Ya kayak gitu bu, kira-kira ibu korban, boleh nggak hadir? Asal tega aja sama kambingnya, kan kambingnya nangis tuh. Ya Allah segitunya Tuhan saya gitu. Saya mau kawin, saya mau dipotong dia kagak dateng gitu kan. Gitu bu kira-kira. Perasaan aja sih. Kan kayak mau dikawinin bu, cuma disembelih aja gitu kan. Makanya kita nganterin dah, ya Allah tuh kambing saya gitu, minimal datang dah gitu. Kalau ibu nggak bisa datang juga bisa pakai video call sama kambingnya. Ibu bisa kasih pesan-pesan terakhir sama kambing, yang sabar ya gitu. Sampai berjumpa nanti di alam baka gitu. Kata iya bu, saya juga udah pasrah dah bu, ya ngapain lagi gitu kan. Ya udah potong tentu. Jadi kita lihat tuh wajah si kambing lagi mau berhadapan dengan itunya, dengan Tuhannya gitu. Paling enggak gitulah bu ya, bisa video call gitu. Udah cukup ya bu ya. Kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.